Sore ini kamu mengajak sahabatmu Max ke taman anjing. Dia bertemu labradoodle idamannya dan mereka bermain bersama. Yang awalnya cuma saling menggoyangkan ekor, mereka tiba-tiba malah saling menggigit. Bukan cuma itu, mereka sama-sama mengincar leher. Kamu pun mengambil Max dan bergegas pulang. Sebenarnya kamu tidak perlu buru-buru pulang. Bermain dengan mulut terbuka disebut gulat mulut atau sparring rahang. Ini adalah cara berinteraksi yang normal di dunia anjing. Mereka mewarisi kebiasaan ini dari nenek moyang mereka, serigala. Saat masih kecil, seekor anjing harus mempelajari beberapa keterampilan penting termasuk berkelahi. Gulat mulut hanyalah gerakan pura-puranya. Saat sudah dewasa, si anjing akan paham cara melindungi diri dan menghormati batasan anjing lain. Mengejar, bergulat, menggeram, dan menggigit wajah adalah cara mereka bersosialisasi dan bersenang-senang dengan anjing lain. Ini mirip persaingan adik kakak dan main berantem-beranteman di dunia manusia. Kamu bisa melihat bahwa anjingmu cuma sedang gigit-gigitan dan bukan saling serang dari gerakan melompatnya yang menunjukkan kebahagiaan atau saat dia berbaring waktu bermain. Dengan cara ini, anjingmu memberi keuntungan bagi teman bermainnya dan terkadang mereka juga bertukar peran. Beberapa ras anjing memang tidak seramah ras anjing lain. Anjing juga bisa merasa takut saat melindungi wilayah atau terlalu protektif terhadap manusianya. Dalam hal ini, sparring rahang bisa berubah menjadi perkelahian sungguhan. Saat seekor anjing sudah bosan bermain, menggigit terlalu kasar, dan menahan lawannya terlalu lama di tanah, teman mainnya yang malang akan mulai mengaing. Suara ini akan membuat insting pemburu dan pelindung anjingmu makin tajam. Saat tubuhnya menjadi kaku, anjingmu akan berhenti melompat dan mulai mengejar sambil menunjukkan gigi dan gusinya. Nah, inilah saatnya memisahkan mereka. Keadaan akan lebih buruk kalau kamu melihat bulu di punggung anjingmu naik dan kamu mendengar suara geraman yang dalam. Kalau hewan peliharaanmu sulit menahan diri saat sedang gulat mulut, kamu bisa berkonsultasi ke pelatih anjing untuk menghentikannya. Kamu juga bisa mengajarinya bersikap lebih lembut kepada manusia saat main gigit-gigitan. Misalnya, biarkan dia bermain dengan tanganmu, lalu saat gigitannya terlalu sakit, kamu boleh agak menjerit. Anjingmu mungkin terkejut sejenak dan merasa telah berbuat salah. Tapi itu nggak masalah, dengan begini kamu mengajari anjingmu cara menahan gigitan. Kamu juga bisa memberinya mainan atau tulang kunyah sebagai gantinya kalau dia sudah terlihat mau mengunyahmu. Anak kucing di bawah usia 2 tahun juga terlatih main gigit-gigitan. Mereka sering bergulat dan menggigit leher satu sama lain untuk melatih naluri pemburu mereka. Di alam liar, kucing sangatlah cepat dan tak kenal ampun. Dan meski sering mengeong imut, naluri ini tetap ada dalam diri mereka. Main gigit-gigitan dengan kucing lain juga bisa mengajari si kecil Kitty untuk bersikap lebih lembut saat bermain denganmu dan orang lain. Jadi, semua ada manfaatnya. Mendengus atau berpura-pura bersin juga sering dilakukan banyak anjing. Ini menandakan mereka senang dan sedang menikmati momen saat itu. Saat sedang beraktivitas seru, anjing sering mengerutkan moncongnya. Hidung mereka pun ikut mengerut lalu bersin. Bersin seperti ini biasanya pendek karena berasal dari hidung, bukan dari paru-paru. Anjingmu memiringkan kepalanya saat kamu memanggil namanya atau mengeluarkan suara yang belum dia kenal agar bisa mendengarnya lebih baik. Dia mencoba menyesuaikan telinga luarnya untuk memahami dari mana asal suara tersebut. Dia tak bisa memahami ucapanmu, tapi bisa membedakan nada yang sering dia dengar dan menghubungkannya dengan makanan, jalan-jalan, atau waktu bermain. Anjing juga bisa menebak ucapanmu dari ekspresi wajahmu. Memiringkan kepala membantu mereka melihat lebih baik tanpa terhalang moncongnya sendiri. Nah, kucingmu pasti sering menjatuhkan barang dari meja dan rak buku kan? Itu untuk memenuhi hasrat memangsanya. Mereka adalah pemburu dan penjelajah di alam liar. Satu-satunya cara mereka bisa menguji objek baru adalah dengan menepuk, menampar, dan menjatuhkannya menggunakan cakarnya. Benda yang berguling setelah jatuh membuat mereka ceria loh. Begitu kucingmu sadar, kamu tidak bisa mengabaikan suara barang yang dia jatuhkan. Dia mungkin akan dengan sengaja menjatuhkan barang lain untuk menarik perhatianmu. Kucing suka mempertajam cakarnya di perabotan rumahmu untuk meninggalkan tanda visual di wilayahnya. Mereka juga melakukannya untuk mengasah cakar sekaligus meregangkan punggung dan bahu. Sofamu cocok jadi tempat pelampiasan karena tidak terlalu pendek dan lumayan kuat. Solusinya, kamu harus menemukan pengganti yang bagus dengan kualitas yang sama agar kucingmu bisa menggaruk dan melepas emosinya. Anjingmu tiba-tiba mengalami dorongan energi besar yang dikenal sebagai zoomies saat dia super bahagia. Dia mungkin akan mengelilingi ruangan dengan kecepatan tinggi untuk membakar energi yang menumpuk setelah tidur.
Bagi anak anjing, zoomies bisa menjadi pereda adrenalin. Itu sebabnya mereka sering melakukannya setelah mandi. Kembali ke kucing. Mungkin kucingmu suka tidur di wastafel karena alasan nostalgia sekaligus mau mengatur suhu tubuh. Pertama, lengkungan wastafel memberinya rasa aman dan dekapan menenangkan yang sama seperti saat mereka masih kanak-kanak. Kedua, keramik wastafel dapat berfungsi sebagai permukaan dingin yang nyaman setelah seharian duduk-duduk di dekat jendela atau tempat lain yang hangat. Selain itu, kucingmu mungkin cuma ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu karena dia tahu kamu juga sering mengunjungi area wastafel. Nah, kalau ikanmu mulai menggosokkan badannya ke kerikil, membenturkan diri ke pernak-pernik di dalam akuarium, dan berenang dengan cepat di situ-situ saja, bisa dipastikan dia sedang stres. Penyebabnya mungkin kondisi air yang buruk, konflik dengan ikan lain, atau pola makan tidak seimbang. Ikan selalu butuh tempat sembunyi, juga tidak suka suara keras dan ketukan kaca dari luar. Kucing ketakutan saat melihat mentimun karena mentimun mirip seperti musuh lama mereka, ular. Mereka secara alami terprogram untuk melompat demi menghindari gigitan. Apapun yang terlihat serupa, dari mainan sampai terong, akan menimbulkan reaksi yang sama. Mungkin kelihatannya lucu ya melihat reaksi mereka seperti ini, tapi sebaiknya segera hentikan karena bisa memengaruhi kesehatan mental mereka. Anjingmu mengedipkan matanya bukan supaya terlihat imut, mereka melakukannya saat ada sesuatu yang masuk ke mata atau saat matanya kering. Ini juga cara untuk meredakan ketegangan dan menghindari pertengkaran. Kontak mata langsung menunjukkan tantangan dalam dunia anjing. Anak anjingmu mengedipkan mata kepadamu atau anjing lain untuk mengalihkan perhatian. Kalau kucingmu yang mengedip, artinya dia merasa sangat nyaman di dekatmu. Berkedip perlahan di dunia kucing disebut ciuman kucing. Kamu bisa mencoba menutup dan membuka matamu pelan-pelan, lalu lihat apakah kucingmu melakukan hal yang sama. Kucing jarang menyeringai ke manusia. Mereka melakukan itu sebagai reaksi terhadap pesan tak terlihat dari kucing lain. Mereka bisa merasakan feromon yang ditinggalkan kucing lain di dekatnya. Saat masuk ke langit-langit mulutnya, bibir mereka mengerut. Banyak anjing suka memindahkan mangkuk atau potongan makanan dari satu tempat ke tempat lain sebelum makan. Dengan begini, mereka mencoba melindungi sumber makanannya yang paling berharga. Mereka berpikir kalau dipindahkan, tidak ada yang bisa menemukan dan mengambilnya dari mereka. Kucing sering mengais atau mengeruk lantai sebelum atau setelah makan. Ini adalah naluri yang diturunkan dari nenek moyangnya. Kucing besar juga melakukannya loh. Di alam liar, mereka harus menyembunyikan sisa makanan agar musuh tak bisa menemukannya. Kalau tidak suka kucingmu melakukan ini, kamu bisa memindahkan mangkuknya setelah makan atau mengalihkan perhatiannya dengan mainan. Hamster punya ikatan sendiri dengan rodanya karena mereka adalah pelari alami. Di alam liar, mereka bisa berlari jauh sepanjang malam. Agar bahagia, sehat, dan bugar, hamster membutuhkan roda di kandangnya. Kamu bisa tahu hamstermu sedang bahagia jika dia bermain dengan mainan di dalam kandangnya. Kalau dia terus-menerus menggigit kandang dan mencoba kabur, artinya dia merasa tidak nyaman. Kamu mungkin harus membeli atau membuat kandang yang lebih besar untuk mengatasinya. Kalau kucingmu berjalan di sela kakimu, dia bukan ingin membuatmu tersandung, dia hanya mencoba meninggalkan baunya di kamu untuk mengklaim dirimu sebagai barang miliknya. Dia juga menggesekkan diri ke kakimu saat ingin makan. Kucing juga bisa licik loh. Mereka tahu sikap imutnya membuatmu luluh dan kamu pasti akan mengabulkan keinginannya. Burung betet peliharaan punya kebiasaan makan sedikit dan membuang sisa makanannya. Mereka mewarisi itu dari leluhur liar mereka. Para ilmuwan menemukan bahwa di alam liar, mereka sering membuang buah yang masih mentah. Mereka lebih pilih-pilih makanan saat musim kawin dan saat harus memberi makan anak-anaknya. Terkadang, anjingmu menggonggong dan menggerakkan kakinya saat tidur karena sedang bermimpi. Kalau dilihat dari dekat, kamu pasti sadar matanya terpejam, tapi dia tetap membuat gerakan cepat, padahal sedang tidur nyenyak. Hei, anjingku bahkan menggonggong dan mengaing saat tidur dan kakinya terus bergerak. Kira-kira dia mimpi apa ya? Nah, kalau peliharaanmu gimana?